Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah kajian Ummahat Yogyakarta yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat, ya, sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab seorang muslim atau seorang muslimah, di mana kitab ini adalah kitab Sahih Adabul Mufrad. Dan di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menuliskan dengan tinta emas beliau adab-adab yang berkaitan untuk segenap kaum muslimin, di mana kita tahu bahwa ketika seseorang memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, maka ia akan dicintai oleh Allah dan oleh makhluknya Allah. Lihat ibu-ibu, apa bedanya orang yang memiliki akhlak dan tidak? Orang yang memiliki akhlak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, makhluk-makhluk Allah pun mencintainya. Orang yang tahu ilmu adab, maka ia akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahu bahwa adab kepada orang tua itu seperti apa, lebih memuliakan orang tua, adab bertetangga itu seperti apa, adab dengan teman itu seperti apa, adab dengan orang tua kandung itu seperti apa, adab terhadap anak-anak yang lebih muda itu seperti apa, semuanya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya kira ibu-ibu pun akan lebih nyaman ketika memiliki bestie atau teman yang dia memiliki akhlak yang mulia. Coba Bu, nyaman no pemboten? Kalau kita punya teman, ia belum punya ilmu adab dalam berbicara, ya, tidak akan nyaman. Yang ada kita menjadi bahan gunjingan. Yang ada ketika berjumpa dengan kita dia bermuka masam. Yang ada ketika berjumpa dengan kita dia selalu komentar. Kita nggak nyaman. Ya, maka dari itu ayo, ya, jangan pernah kita lupakan yang namanya adab. Karena seseorang yang memiliki adab akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang sangat paham dengan adab. Ya, baik itu adab kepada Allah, baik itu adab kepada Rasulullah, baik itu adab kepada sesama sahabat yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah adab kepada sesama hamba Allah Azza wa Jal, sesama kaum muslimin, wabil khusus kepada seorang muslimah. Yuk kita pelajari, silahkan dibuka halaman 427, boleh dibuka. Dan seperti biasa, coba tengok kanan kiri depan belakang, apakah ada di antara kawan kita, teman kita, saudari kita yang belum punya kitab. Ayo kita ajak bersama-sama untuk menelaah kitab yang kita bawa. Coba tengok kanan kiri. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu tuh kalau duduk teman pengajian tuh kenal nggak yang di sampingnya siapa? Hah? Nggak kenal? Masya Allah. Yuk kenalan dulu. Saya kasih waktu 2 menit kenalan. Masya Allah. Itu saudari kita loh. Kenalan, udah kenal? Baru kenal di sini. Oh, Masya Allah. Kenalan Mbak sama ibunya sebelah? Sudah kenal? Sudah? Masya Allah.
Sudah ya? Sudah kenal semua? Sudah? Ada enggak? Ternyata Mas nengok, kok tetanggaku ternyata ya. Dia datang, ya kita udah duluan. Besok-besok nanti kita bareng ya, gitu ya. Ya Allah, ini ya Allah ibu-ibu nih ya. Subhanallah. Gini loh, ketika kita datang ke pengajian, itu kita niatkan dari awal kita di rumah itu, ya Allah hiasilah saya dengan akhlak yang baik. Kan kalau ibu-ibu bercermin baca doanya apa coba? Fahassin khuluqi. Ya Allah baguskanlah akhlakku. Dan di antara akhlak yang baik adalah mengenal saudari sesama muslimah. Ya. Barangkali ternyata saudari muslimah kita itu ternyata pas lagi membutuhkan sesuatu. Ya maka kita tanya, ada yang bisa saya bantu Mbak? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Kok saya lihat dari tadi mukanya murung. Nah, ibunya belum apa-apa, belum cerita sudah nangis duluan. Ya, ternyata dari tadi ibunya pengen cari tempat curhat. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita menjadi solusi bagi saudari-saudari kita. Baik, sudah dibuka ibu-ibu halaman 427? Sudah? Alhamdulillah. Baik, saya bacakan hadisnya. Kenapa kok yang hadis sebelumnya kita nggak bahas? Karena ini bentuknya adalah kesialan pada kuda gitu ya. Dan ini saya kira tidak perlu dibahas. Jadi kita langsung ke adab sesama muslim. Ya, akhir juz 6 ya berlanjut dengan juz 7. Halaman 427. Baik, saya sebutkan hadisnya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'ub, fa idza 'atasa fahamidallah fahaqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu wa amma at-tasa'ub fa innama huwa minasyaitan falyuraddahu mastata'a wa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Baik, jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, innallaha yuhibbul utasa, bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai bersin. Mencintai apa Bu? Bersin. Kenapa Allah mencintai bersin? Karena ternyata bersin itu adalah salah satu tanda, ya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, orang yang bersin itu biasanya mereka orang-orang yang memang makannya sedikit gitu loh. Nanti beda dengan menguap. Dengan sedikitnya makan, biasanya orang bersin itu orang yang banyak berkegiatan, orang yang banyak beraktivitas, bukan orang yang mager, orang yang banyak melakukan berbagai macam amal saleh, ya. Kemudian dia juga tidak terlalu kenyang, ya. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai juga, ya, ketika kita makan banyak dan sampai kenyang. Jadi orang yang biasanya bersin itu orang yang dia suka beraktivitas, suka beramal soleh, tidak mager. Dan juga orang yang bersin itu biasanya mereka makannya sedikit, ya. Maka kemudian ada mikroba atau virus yang kotor masuk ke dalam tubuhnya, maka subhanallah, sunnatullah, caranya Allah mengeluarkan mikroba atau virus yang kotor itu dengan bersin, gitu loh. Masya Allah. Jadi disebutkan di antara hikmahnya bersin itu, ya Masya Allah ini kalau kita tahu apa itu hikmah bersin, maka kita semuanya akan mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika kita bersin, ya, maka itu sebenarnya sedang keluar udara yang kotor dari tubuh kita. Masya Allah. Dan biasanya ketika kita bersin, maka pernafasan kita akan lebih lega, akan lebih longgar. Masya Allah. Dan ini caranya Allah merahmati orang-orang yang beriman. Caranya Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah, Allah tuh baik banget ibu-ibu. Kalau kita tahu kebaikannya Allah, maka kita akan meleleh, ya, dibuat terpesona dengan kebaikannya Allah.
Makanya kata Imam Ibnul Qayyim itu, hendaklah seorang hamba itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang sangat-sangat cinta dan maha penyayang, maha pengasih kepada hambanya. Di antaranya rasa sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada diri seorang hamba yang beriman. Ketika ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam tubuhnya, maka Allah berikan respon untuk bersin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini bukti rasa cintanya Allah kepada kita sebagai orang-orang beriman. Maka dari itu, ketika kita bersin, apa yang kita ucapkan ibu-ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla berikan nikmat, rizki kepada kita untuk memampukan kita bersin. Ya, berbeda dengan menguap. Menguap itu biasanya nih ibu-ibu, coba saya mau tanya. Orang menguap itu biasanya ditandai banyak makan atau sedikit makan. Banyak makan. Biasanya menguap itu habis makan, kenyang. Lagi leha-leha, lagi apa? Ler-leran. Nah, lagi leyeh-leyeh. Kan biasanya nguap tuh. Yang nguap. Dan biasanya orang yang menguap itu mereka sedang tidak beraktivitas, yaitu sedang ler-leran, sedang leyeh-leyeh, baru nguap. Nah, maka dari itu apa kata Rasulullah? Nguap itu datang dari syaitan. Karena syaitan itu sejatinya mencintai orang yang tidak banyak bergerak, orang yang tidak banyak beramal saleh. Jadi kita ibu-ibu sebagai orang yang beriman, yang tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang nanti kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah, maka bergeraklah, beraktivitaslah, sibukkan dengan ketaatan. Bukan bagian dari akhlak seorang yang beriman ketika menjadikan hari-harinya penuh dengan mager, penuh dengan leyeh-leyeh. Ya, kalau Allah berikan kepada kita kekuatan badan, kekuatan fisik, maka bergeraklah. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Allah itu mencintai orang-orang yang kuat. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang banyak beramal saleh. Ya. Jadi kalau ada anak-anak muda zaman sekarang yang hobinya leyeh-leyeh, sambil nyekrol-nyekrol HP, sambil nunul-nunul datang makanan, anak-anak muda zaman sekarang sudah makanan yang datang itu junk food, nggih mboten? Ditambah boba. Nah, diminum dengan cara tiduran. Kemudian setelah makan junk food menguap, nguapnya nggak ditutup, mikroba datang, ya virus datang masuk ke dalam tubuh. Maka nggak aneh anak-anak zaman sekarang karena makanan yang dikonsumsi tidak baik, minuman yang dikonsumsi tidak baik, caranya tidak baik, maka banyak kasus anak-anak usia belasan tahun cuci darah. Ya kan ibu-ibu? Sudah minumnya ngawur, makannya tambah-tambah, ya. Kemudian cara makannya juga tiduran. Ustazah memang ada diatur cara makan itu seperti apa, diatur oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita makan ibu-ibu nggak boleh bersandar. Ya berarti kalau bersandar kan leyeh-leyeh, tegak. Ya. Ya Masya Allah, ini Islam itu Masya Allah agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Ya. Dan ketika ada banyak kejadian kasus anak-anak muda, anak-anak belasan tahun cuci darah, sebenarnya yang disalahkan bukan hanya anak-anak, tapi yang menjadi evaluasi pertama adalah kita sebagai orang tuanya. Selama ini kita kemana? Apakah kita sudah membiasakan anak-anak kita dengan pola hidup yang sehat? Apakah selama ini kita sudah menyiapkan makanan yang halal dan thayyib? Atau kita tidak mau lelah, tidak mau capek masak-masak, sehingga tinggal nunul-nunul datang makanan. Ya, jadi Masya Allah ngeri. Ya, zaman sekarang itu ngeri. Kenapa? Kalau kita tidak mampu untuk menyiapkan hidangan yang halal dan thayyib bagi anak-anak kita. Ya. Dan tentunya ibu-ibu, sekali lagi bahwa yang namanya menguap, ya kenapa datang dari syaitan, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena biasanya orang yang menguap itu timbul dari kemalasan. Dan orang yang menguap itu tandanya kurang oksigen. Ya, jadi dalam kepalanya itu kurang oksigen. Makanya caranya tubuh merespon mengambil oksigen dengan memaksa itu caranya nguap. Gitu ya.
masuklah udara ke dalam tubuh kita. Ya, jadi masya Allah ya, kita itu diperintahkan apa kata Rasulullah SAW, kalau menguap tolong ditutup dengan tangan, ya kan? Disebutkan di dalam hadis lain, orang yang menguap itu hendaklah dia menahannya dengan tangan. Ya, jadi jangan dibiarkan menguap dengan membuka mulut lebar-lebar. Risih nggak Bu? Kalau kita sudah terbiasa nguap ditutup, tiba-tiba lihat ada orang di samping kita, ya ternyata nguapnya dibuka lebar-lebar, kan kasihan. Ya, belum lagi nanti ada lalat yang terbang masuk, ya, nyamuk masuk, ya virus-virus masuk. Ya. Makanya kalau nguap coba ditahan sedemikian rupa, tahan dulu, up, ditahan, oh ditutup. Dan ini kita ajarkan bagi anak-anak. Ya. Anak-anak itu kebiasaan-kebiasaan baik itu mereka pelajari dari orang tuanya. Ya, coba ada nggak di buku pelajaran anak-anak? Ya, di buku pelajaran anak-anak bahasa Indonesia, hendaklah ketika menguap tutup dengan tangan. Kan jarang ada. Dari mana mereka belajar? Ketika bersin baca alhamdulillah, ketika menguap ditutup dengan tangan, dari orang tuanya. Ya. Ustazah, anak saya sudah besar-besar, ajarkan kepada cucunya. Ya. Yang namanya mengajarkan kebaikan itu tidak terbatas dengan usia. Ya. Kalaulah ibunya sibuk, ya, dari anak kita yang menjadi ibu dari cucu kita, maka kita sebagai seorang nenek bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada cucu kita. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kalau ada orang yang bersin, nah ini diantara adab kepada sesama muslim, Fa'ida atosa fahamidallah. Kalau ada orang bersin dan orang bersin itu dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, gitu ya. Maka bagi kita wajib hukumnya untuk menjawab orang yang bersin itu dengan ucapan yarhamukillah. Kalau yang bersinnya perempuan, apa sih artinya yarhamukillah? Semoga Allah merahmatimu. Dan ketika kita mengucapkan yarhamukillah, maka argo pahala kita sedang naik. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau rela menyewa perahu, ya, pergi ke tepian hanya untuk menjawab orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini orang yang bersinnya di samping kita, boro-boro kita jawab dengan yarhamukillah. Maka perhatikan ibu-ibu, ya, di antara adab bagi kita, kalau ada orang yang bersin kemudian dia bertahmid mengucapkan hamdalah, maka wajib bagi kita untuk membalas doa tersebut dengan yarhamukillah. Pertanyaannya, bagaimana Ustazah kalau yang bersin itu enggak mengucapkan hamdalah? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau yang bersin itu tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak wajib bagi kita untuk mengucapkan yarhamukillah atau yarhamukallah. Ya sudah, karena dia nggak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah kita diam saja, tidak membalas dengan yarhamukillah atau yarhamukallah. Kemudian ada pertanyaan lagi, misalnya contoh orang non muslim, kan zaman sekarang tuh orang-orang non muslim tuh pinter-pinter loh Bu. Ya, mereka itu kadang, ya, kalau melihat sesuatu juga mereka kadang sampai mengucapkan apa? Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Kenapa begitu? Karena saking seringnya mereka bergaul dengan orang-orang muslim, ya. Allahu Akbar, gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu ketemu sama orang non muslim, dia bilang Allahu Akbar, gitu ya. Ibu-ibu langsung bilang, "Mbok yo dilanjutkan asyhadu alla ilaha illallah," gitu ya. Lah itu kan ada juga tuh. Karena saking seringnya ketemu dengan orang-orang muslim, akhirnya perkataan alhamdulillah, Allahu Akbar itu udah terbiasa. Nah, sekarang ibu-ibu kalau ada orang non muslim, ya dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena seringnya dia mendapati tetangganya kalau bersin alhamdulillah gitu. Akhirnya dia tahu alhamdulillah gitu ya. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Apa? Yarhamukillah? Bukan. Ternyata kata Rasulullah, kalau ada orang non muslim, ya termasuk diantaranya
Rasulullah SAW pernah zaman dulu kala mendapati ada orang Yahudi, dia itu sengaja bersin di dekat Rasulullah SAW, biar didoakan dengan sebuah doa yarhamukallah. Maka orang Yahudi ini ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah gitu. Kata Rasulullah nggak mengucapkan yarhamukallah, tapi Rasulullah mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah. Ya, ada hadisnya. Nah, di sini disebutkan dari Anas bin Malik, Masya Allah. Disebutkan kanatil yahudu ta'atush inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu datang orang Yahudi, dia bersin di samping Rasulullah SAW, rojaan an yaqula laha, dengan harapan Rasulullah SAW mendoakan dia dengan ucapan yarhamukumullah. Fakana yaqul, tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengucapkan yarhamukumullah ketika ada orang Yahudi bersin. Dan apa yang diucapkan Rasulullah SAW? Beliau mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Masya Allah. Rasulullah mengucapkan yahdikumullah. Apa arti yahdikumullah? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini kaidah teman-teman. Bok menawi nanti teman-teman ketemu sama orang non muslim, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawabannya apa? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jangan yarhamukillah, atau jangan yarhamukallah, atau jangan yarhamukumullah. Ya. Sudah? Baik. Kemudian kalau ada orang lagi sholat bersin, karena dia sudah otomatis, ya, kalau bersin otomatis alhamdulillah, maka bagi kita yang sedang sholat tidak usah menjawab, nanti jawab-jawaban. Ya. Orang bersin lagi sholat, hacing, alhamdulillah, sampingnya yarhamukallah, nanti dia jawab lagi yahdikumullah, itu sholatnya nggak benar itu ya. Jadi kalau ada orang sholat bersin sampai dia mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita yang sedang sholat juga, atau bagi suami kita yang sedang sholat, membalas dengan ucapan yarhamukallah atau yarhamukillah. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, fahaqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu. Nah, fahaqqun ay wa wajibun, dan wajib hukumnya. Berarti kalau wajib itu kalau kita tidak mengerjakannya maka dihitung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada saudari kita sesama muslim. Ya, kalau ada saudari kita memuji Allah, maka kita doakan semoga Allah merahmatimu. Ya, tidak kita biarkan saja begitu saja. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Maka ya, sedangkan menguap itu datangnya dari syaitan. Fal yuraddahu mastata'a, maka tahanlah semampunya. Dan di dalam hadis lain, ketika ada orang menguap maka tahan dengan tangannya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang menguap, fal yumsik biyadihi ala fi. Maksudnya fal yumsik biyadihi ala fi itu, maka mulutnya itu ditahan dengan tangannya. Ya, dengan tangannya boleh begini silahkan. Ya, ditutup sebisa mungkin agar udara atau mikroba atau apalah ya tidak masuk ke dalam mulutnya. Baik. Faida qalaha, ketika ada orang menguap kemudian terdengar bunyi ha sampai gitu, gimana Bu? Sampai ada bunyi saking nguapnya, saking ngantuknya mungkin ya, saking besarnya menguap terdengar bunyi maka ketika ada seorang hamba dia nguap bunyinya maka syaitan lagi ketawa, lagi ditertawakan syaitan. Setannya ketawa-tawa. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, hikmah dari Allah, kita nggak diperlihatkan yang namanya setan, ya, yang namanya jin. Itu hikmah dari Allah. Walaupun mereka melihat kita, tapi dengan kebaikannya Allah kita tidak melihat mereka. Tapi percayalah apa yang disabdakan Rasulullah, kalau ada orang nguap sampai nguapnya lebar-lebar, sampai terdengar bunyi, setannya lagi ketawa. Ya. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak-anak. Nak, kalau nguap tutup dengan tangan ya nak ya. Kalau nguap tutup dengan tangan.
Dan kalau bersin, ini ada adabnya sebenarnya, Bu. Adabnya adalah diantaranya tidak mengeraskan suara. Makanya kemarin itu ada pas hajian, ada apa tuh namanya, ART, ya, saya panggilnya bukan TKW tapi ART, ya, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di Saudi Arabia. Ya, beliau sudah 15 tahun, Masya Allah, lama sekali ya. Sampai lahjah itu dialeknya sudah bukan lagi dialek pakai bahasa Arab khusus fusha, tapi sudah pakai bahasa Arab am. Ya, maka saya waktu itu lagi masuk di Mina waktu itu, ya, masuk kamar, terus beliau menegur orang Indonesia yang bersin dengan kuat, hajing gitu ya, keras-keras. Maka kata beliau, mbak, kalau bersin jangan keras-keras, majikanku tuh kalau bersin tuh gini katanya, shh, gitu ya. Jadi dipelankan dan sambil ditutup, shh, gitu ya. Terus saya tanyalah ke mbak yang fulana ini yang lagi hajian. Jadi dihajikan oleh majikannya, hajian setiap 5 tahun sekali. Masya Allah. Ya, memang peraturan di Saudi begitu. Jadi kalau untuk haji yang pertama boleh langsung berangkat. Ibu-ibu daftar ya lewat misalnya ibu-ibu pas lagi tinggal di Saudi Arabia, ya, sudah menjadi mukimin sana, daftar hajian tahun itu juga langsung berangkat. Syaratnya apa? Belum pernah haji sebelumnya. Ya. Tapi kalau sudah pernah haji, maka per 5 tahun itu baru boleh berangkat haji. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu-ibu semuanya yang belum berhaji. Allah mampukan untuk berhaji dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Tidak usah overthinking. Antrianku masih puluhan tahun. Ya. Sudah, kalau Allah sudah memanggil, maka dengan caranya Allah, kun fayakun, ibu-ibu bisa berangkat langsung. Ya. Gak usah mikirin puluhan tahunnya, yang penting sudah punya niat. Ya Allah, saya pengen berhaji. Kalau toh nanti ketika kita belum melaksanakan ibadah haji tapi kita sudah niat berhaji, kita dipanggil oleh Allah, maka kita sudah dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Masya Allah, beliau itu Masya Allah ya. Ini Masya Allah, Allahumma barik. Takjubnya saya itu ternyata orang yang biasa kumpul dengan orang-orang saleh, karena memang majikannya juga Masya Allah saleh, akan terbawa kebiasaannya. Akan terbawa kebiasaan orang-orang yang ada dalam satu rumah itu. Apa diantara kebiasaannya? Diantaranya beliau waktu di 10 pertama bulan Dzulhijjah beliau juga puasa. Ya, saum. Maka saya tanya, Masya Allah rajin banget Mbak saum. Gius, karena memang majikan kami dan kami satu rumah tuh terbiasa saum di awal Dzulhijjah. Masya Allah, lihat ibu-ibu, nikmat. Ya, orang kalau kumpulnya sama orang-orang saleh maka terbawa baiknya, terbawa semangat dalam beramal saleh. Sebaliknya, kalau kumpulnya sama orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang tidak saleh, maka terbawa keburukannya. Ya, jadi kalau ibu-ibu kalau bersin, tolong jangan keras-keras, apalagi sampai membangunkan suaminya yang lagi tidur. Ya, biasakan bersin tuh kayak ditahan gini loh, gitu. Beliau mau praktekkan begitu. Jadi sambil ditutup, kemudian sambil dikecilkan suaranya, direndahkan suaranya. Jadi ini ada hadisnya juga. Ya, ada dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya, dalilnya, Masya Allah. Nah, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atosa. Rasulullah SAW itu kalau beliau sedang atos itu maksudnya sedang bersin, maka apa yang beliau lakukan? Wada'a yadahu aw thawbahu. Beliau meletakkan tangan beliau atau baju beliau, ya, ala fi. Kemana beliau letakkan? Ke mulutnya, ya kan? Yang namanya bersin itu kan kebalikan dari menguap. Bersin itu mengeluarkan kotoran-kotoran. Makanya adab, diantara adab kita sebagai orang yang beriman, kalau bersin ditutup. Mbok menawi virusnya nular ke yang sebelahnya. Ditutup. Wa khafadha au ghadza biha sautuhu. Dan Rasulullah mengusahakan merendahkan suara beliau. Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu kalau bersin kayak mana? Ya bersin aja Hashim gitu ya, direndahkan.
Ya. Sampai katanya mbaknya itu, Ustazah kalau tahu bagaimana majikan saya bersin tuh lembut banget katanya. Masya Allah, lembut gimana mbak? Coba dipraktekkan. Beliau mempraktekkan. Masya Allah. Dan itu bisa loh. Coba ibu-ibu nanti kalau bersin inget ya. Boleh dipraktekkan, itu sunnah. Ya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tahu ilmu baru ya. Kalau kemarin bersin asal bersin sampai suami kita kaget lagi nyetir mobil sampai kaget karena kita bersin saking besarnya bersin, sekarang dikecilkan bersinnya. Ya, baik. Apalagi ada nggak pernah saya ketemu sama orang bersin sambil latah, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, latah. Ibu-ibu pernah nggak ketemu sama orang bersin bukannya mengucapkan alhamdulillah, tapi mengucapkan copot gitu. Pernah? Bagi orang-orang yang latah ini hendaklah merubah. Ya, kenapa? Karena kalau nggak merubah, ya kebiasaannya akan ditiru oleh anaknya, akan ditiru oleh cucunya. Ya. Orang latah ini, tahu latah nggak Bu? Latah itu sebenarnya ketika dia mengucapkan sesuatu sadar atau enggak toh? Tidak. Maka latah apalagi ucapannya tidak bagus, perlu minta sama Allah agar Allah menghilangkan latah ini dari dalam diri kita. Baik, kemudian selanjutnya ada hadis di halaman berapa? 429. Ada ibu-ibu? Atau halaman berapa itu ibu-ibu? Yang hadis Abi Musa ada? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya nomor 711, idza atasha falyaqul alhamdulillah, fa idza qala falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikallahu wa yuslih balakum. Masya Allah. Hampir sama ya. Isinya adalah ketika ada saudara kita bersin, maka wajib bagi kita mendoakan dengan ucapan yarhamukallah atau yarhamukillah. Dan bagi kita yang bersin, kalau ada yang mendoakan yarhamukallah, yarhamukillah, maka balaslah doa saudari kita kepada kita dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Masya Allah. Dan ini bentuk kebaikan yang kita bisa lakukan kepada saudari-saudari kita. Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faidah, di antaranya pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arti syukur bagi nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi kita itu kalau mendapatkan nikmat di antaranya adalah bersin, maka kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan di dalam hadis ini terdapat kewajiban bagi kita sebagai seorang muslimah turut mendoakan saudari kita sesama muslimah. Jadi adabnya adalah saling mendoakan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya ibu-ibu nomor 712. Ada An Ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un lil muslimi 'alal muslim. Ini penting nih, kita belajar adab yuk. Apa kata Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arba'un. Arba'un itu berapa ibu-ibu bahasa Arabnya? Arba. 4. Pintar. Ada 4 kewajiban kita kepada sesama muslim atau kepada sesama muslimah. Di antaranya apa? Yang pertama, ya'uduhu idza marida. Ya'uduhu adalah menjenguknya ketika saudari kita sakit. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, menjenguk orang yang sakit itu memiliki banyak manfaat. Apa di antara manfaatnya? Bagi yang sakit menjadi penghibur. Ya, kalau ada orang sakit ditengok senang napa mboten ibu-ibu? Senang. Ya. Bagi yang sakit dia mendapatkan doa dari yang menjenguk. Ini bermanfaat. Ya. Bagi yang sakit, dia merasa mendapatkan perhatian dari sesama saudarinya, sesama muslim. Berarti ada kebermanfaatan yang didapatkan bagi orang yang sakit. Bedakan ibu-ibu kalau ada orang sakit, nggak ada yang nengok, ya kan Bu? Nggak ada yang memperhatikan. Biasanya rata-rata sakitnya semakin down orang yang sakit itu, atau semakin semangat? Semakin down kalau nggak ada yang jenguk. Buktinya apa? Kemarin ketika kita diuji oleh Allah dengan adanya virus COVID, ya,
Bagi yang kena COVID kan rata-rata di karantina, ya tidak boleh dijenguk, nggih mboten. Keluarganya kalau pas lagi nengok nyantolin makanan gitu kan, boro-boro bisa lihat, boro-boro cuma dada-dada gitu kan. Itu kira-kira orang yang sedang terkena ujian musibah, terkena COVID, ya kira-kira tambah semangat atau tambah drop? Hah? Lo nggak ketemu sendirian, apalagi kalau yang kenanya simbah-simbah. Biasanya diladenin sama anak cucunya, biasanya diladenin oleh pasangan hidupnya, ini sendirian di kamar. Ya, kira-kira menurut ibu-ibu, ya orang-orang yang diasingkan ketika sakit itu kira-kira tambah semangat atau tambah drop? Drop, ya. Maka sudah selayaknya kalau memang sakitnya itu adalah sakit yang tidak menular, maka bagi kita untuk menjenguk saudari kita. Karena itu menjadi hiburan, menjadi penyemangat bagi yang sakit. Dan jangan lupa ibu-ibu, kalau kita menjenguk orang sakit, jangan lupa turut mendoakan. Bukan hanya membawa oleh-oleh buat tangan, tapi juga turut mendoakan. Kalau bisa, ya kita pun turut ikut meruqyah. Tawarkan, boleh. Memang boleh orang yang nggak kesurupan di ruqyah, boleh. Ya, tapi kita izin dulu. Ya, Mbak, saya datang ke sini untuk menjenguk. Semoga lekas sembuh, syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Sakit apa nggih? Sakit ini, badanku begini misalnya ya. Yang sakitnya curhat. Boleh enggak kalau saya ikut turut meruqyah, semoga ruqyah ini menjadi asbab Allah menyembuhkanmu. Ya. Kalau boleh kita ruqyah. Daripada pasien ini meminta ruqyah, maka kita sudah belajar kemarin ya, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab kalau dia meminta ruqyah. Jadi kita boleh menawarkan. Ya. Baik, kemudian manfaat apa yang didapatkan dari orang yang menjenguk? Kalau tadi kan manfaat yang didapatkan dari orang yang dijenguk. Sekarang apa manfaatnya bagi orang yang menjenguk? Ya, Masya Allah. Orang yang menjenguk orang sakit ini mendapatkan manfaat lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kita menjenguk orang yang diamputasi kakinya. Diamputasi apa biasanya, Bu? Orang diabetes kalau sudah level parah kan biasanya diamputasi. Ya. Kita menjenguk orang sakit yang nafasnya pakai tabung oksigen, maka kita semakin bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah keadaanku lebih baik. Alhamdulillah saya nafas nggak harus pakai tabung oksigen. Alhamdulillah nafas ini gratis ya Allah. Kita bersyukur. Dan itu manfaat bagi orang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, manfaat yang didapatkan bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah ikut didoakan oleh para malaikat. Jadi di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat adalah ketika kita menjenguk orang sakit. Sudah? Kemudian di antara manfaatnya adalah dia seakan-akan sedang memanen buah di surga. Jadi keutamaannya tuh dilihat dari dua sisi. Bagi yang menjenguk ada keutamaannya, bagi yang dijenguk ada keutamaannya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau, "Ida adar rajulu akhal muslim." Kalau ada seseorang menjenguk saudaranya, Masya Allah, dan dia dalam keadaan sedang sakit, maka masya fi khirafatil jannah, maka dia seakan-akan berjalan sambil memetik buah-buahan di dalam surganya Allah, hatta yajlis, sampai dia duduk. Fa idza jalasa ghamratuhut rahmah, ghamarathur rahmah. Kalau dia duduk sedang jenguk orang sakit, dia duduk, maka Allah menurunkan rahmatnya baginya. Masya Allah. Gampang nompo, gampang Bu dapat rahmatnya Allah. Gampang. Caranya apa? Jenguk orang sakit. Tapi kadang tuh kita nggak dengar kalau ada fulana yang sakit. Maka boleh kita mengabarkan kepada saudari kita bahwa saudari kita A, B, C ini sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit. Ya.
Maksud saya kadang kita tuh pengen jenguk tapi kita nggak tahu infonya, nggak update ya. Maka kita boleh ya mengabarkan kawan kita bahwa ada teman kita yang sakit atau saudari kita yang sakit. Fa in kana udwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau kita jenguk orang sakitnya di waktu pagi, maka kita mendapatkan doa malaikat sampai sore. Kalau kita jenguknya di waktu sore, karena biasanya rumah sakit itu jam penjengukan sore, maka kita mendapatkan doa malaikat sampai pagi. Masya Allah. Dan doanya malaikat pasti doa-doa baik untuk kita. Ya Masya Allah. Jadi berburu pahala itu sebenarnya banyak ya ibu-ibu. Berburu pahala itu diantaranya apa? Menjenguk orang sakit. Dan kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau kalau pagi hari beliau cari pahala. Ya. Ketika Rasulullah bertanya siapa yang sudah jenguk orang sakit, maka Abu Bakar mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ya apa di antara kewajiban kita kepada sesama muslim, apa adab kita kepada sesama muslim? Wa yashhaduhu idza mata. Ya. Menghadirinya, ikut menyolatkannya ketika ada saudari kita sesama muslim yang meninggal dunia. Ya walaupun kita tidak kenal, ya misalnya ada ayahnya, ibunya, teman kita, atau ibunya, ayahnya, tetangga kita yang dari kampung dibawa ke rumah anaknya, kemudian meninggal di tempat anaknya, dan itu tetangga kita nggak kenal dengan mayitnya, tapi kita kenal dengan kerabatnya, dan dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, maka kita wajib untuk menyolatinya. Di antaranya kalau perempuan menyolati, minimal menyolati. Apa sih keutamaannya ibu-ibu? Masya Allah deh. Apa keutamaan kita menyolati orang yang meninggal dunia? Ini ada keutamaannya. Orang yang meninggal, dia mendapatkan doa dari orang yang menyolati. Masya Allah. Apalagi yang menyolatinya adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Rasulullah pernah bersabda, siapapun di antara mayit yang disolatkan oleh 40 orang hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah, maka dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang menyolatinya. Masya Allah. Jadi dapat doa tuh. Doanya banyak. Makanya dalam sholat jenazah kan ada tuh doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada kan? Nah, itu doa untuk mayit. Ya, di rakaat yang ketiga kita baca doa khususon spesial untuk mayit. Ya Masya Allah. Dan apa yang didapatkan, Masya Allah, Islam itu agama yang tahu berbalas budi. Ketika ada orang menyolatkan mayit, mayit dapat doanya dari orang yang menyolati, maka orang yang menyolati mayit ini dapat pahala seperti gunung Uhud. Masya Allah. Bu, kita ngumpulin pahala sebesar gunung itu lama atau lama? Pakai lama. Ya. Maka cara instan biar kita dapat pahala di sisi Allah langsung banyak, kalau ada yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan muslim dan muslimah, maka kita turut ikut menyolatinya. Ya, dan sebelumnya pastikan kita tahu apa dan bagaimana tata cara menyolati jenazah. Ya, dan ini bagian dari ilmu yang harus kita ketahui. Nah, bagi para bapak-bapak, apa yang dilakukan? Apakah cukup menyolatinya? Ternyata bapak-bapak juga boleh mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan. Ya, dan mendapatkan 2 pahala gunung. Ya. Gimana ya Us, kok saya dapatnya 1, bapak-bapak 2? Kita dapat 2 ya. Apa dapat 2-nya? Nurut sama Rasulullah. Ya. Kan kata Rasulullah, perempuan itu boleh berziarah kubur tapi enggak banyak-banyak. Ya, maksudnya ziarahnya tidak sering-sering. Kenapa? Karena perempuan itu lemah. Perempuan itu apa? Suka ingat masa lalu. Apalagi kalau kita sampai mengantarkan jenazah berdesak-desakan dengan para bapak-bapak, ini yang ada adalah ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi cukup bagi kita seorang muslimah untuk menyolati dan mendoakan dari rumah. Baik,
Kemudian wayajibuhu idza da'ahu. Wayajibuhu idza da'ahu, kita memenuhi undangannya. Kemarin di Masjid Pogung Baru ya, saya pernah membahas ini. Ibu-ibu masih ingat? Bukan kemarin kita daurah muslimah ya. Sebelumnya adab berkunjung, adab memenuhi undangan. Maka saya jelaskan di sini karena ada yang belum ikut di Masjid Pogung Baru atau MPB. Maka untuk undangan, kata para ulama, undangan yang wajib kita penuhi adalah undangan walimatul ursh. Itu wajib. Kalau ada orang mengundang kita, Bu, untuk datang ke nikahan, maka wajib bagi kita untuk mendatanginya. Kapan wajib bagi kita untuk mendatanginya? Undangan yang pertama. Nah, itu wajib. Undangan yang kedua, boleh nggak kita nggak datang? Sunnah. Ya nggak datang nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalnya saya mau menikahkan putri saya. Contoh, ini contoh ya Bu. Ya, jangan dianggap serius ya. Jadi saya tuh deg-degan kalau sudah punya anak putri, udah siap menikah nih. Khawatir nanti ketemu sama orang, besanan gitu. Gitu ya, Masya Allah. Misalnya contoh, saya mau menikahkan putri saya. Contoh, saya undang ibu-ibu, Bu, ayo Bu, datang ke tempat walimatul ursh ya. Besan saya juga ngundang ibu-ibu, tapi yang kedua ngundangnya ngunduh mantu. Ya, contoh. Maka ngunduh mantu ini tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya karena itu undangan yang kedua. Siapa duluan yang undang? Saya yang undang ibu-ibu duluan. Maka ibu-ibu wajib datang kalau nggak ada udzur. Kecuali kalau ada udzur, ibu-ibu lagi di luar kota, ya berkabar. Maaf ya, saya lagi berada di luar kota, belum bisa datang. Ya dikabari. Ya jangan diundang, nggak datang, nggak berkabar ya. Itu kan nanti timbul dhon, ya timbul berburuk sangka. Ya dari orang-orang yang yang punya gawe atau yang punya hajat. Ya jadi kita kabari. Ya baik. Termasuk diantaranya ibu-ibu yang tidak wajib kita datangi tapi itu adalah sunnah, kita dapat pahalanya, termasuk walimatul khitan. Ada orang nyunatin anaknya. Kan biasanya kalau di Indonesia tuh heboh banget tuh. Ya di Indonesia orang-orang kalau menghitan anaknya usia berapa ibu-ibu? SD, ya, SMP. Para suami kita rata-rata zaman dulu itu mereka disunatnya kelas berapa coba? 5 SD, 6 SD, SMP gitu ya. Lah, sebenarnya walimatul khitan itu di dalam Islam itu tidak wajib. Maka kadang kita sebagai warga 62, warga Indonesia, itu kayaknya kurang afdol kalau nggak ada walimah. Nah, kalau tetangga kita ya mengundang kita untuk walimatul khitan, menghadiri walimatul khitan putranya, maka kita boleh mendatanginya dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau nggak datang, kita pun tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa yushammituhu idza atash. Kalau ada yang bersin, maka kita turut mendoakannya. Kemudian hadis yang ke-713. Anil Bara ibni Azib qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ini juga bagus nih. Dari Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7. Catat Bu, kalau tadi berapa Bu? 4. Sekarang 7. Wa nahana an sab'in, dan melarang kita dengan 7 perkara. Ya. Jadi memerintahkan dengan 7 perkara dan melarang dengan 7 perkara. Yuk kita belajar bareng-bareng. Apa sih yang diperintahkan? Yang pertama, amarona bi'iyadatil maridi. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Dan wabil khusus yang sakit itu karib kerabat Bu. Itu harusnya lebih aula, lebih utama untuk kita jenguk. Kenapa? Kita mendapatkan pahala menyambungkan tali silaturahim. Ya. Kalau ada Pak D, Bule, Simbah, ya apalagi kakak, adik yang sakit, maka ketika kita menengoknya, kita juga mendapatkan pahala menyambungkan tali silaturahim. Yang kedua ada wattiba'il janaiz. Ittiba'ul janaiz adalah mengiringi jenazah. Dan ini biasanya dilakukan oleh para bapak-bapak. Yang ketiga watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin ketika mengucapkan hamdalah.
Yang keempat, ibrazil muqsim. Nah, ini baru nih bagi kita. Apa itu ibrazil muqsim? Berbuat baik kepada orang yang bersumpah. Saya jelaskan. Berbuat baik kepada orang yang bersumpah. Gini loh ibu-ibu. Alhamdulillah di tanah air kita yang tercinta ini, kita tidak membiasakan lisan kita untuk bersumpah. Sumpah itu bisa dengan kata demi Allah. Dan sumpah yang kita ucapkan harus dengan nama Allah. Ya, tidak boleh kita mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah. Misalnya demi Ka'bah atau demi fulan, itu nggak boleh. Harus demi Allah. Dan kalau ada orang bersumpah, berarti dia harus menjalankan apa yang sudah ia janjikan dengan sumpah tersebut. Contoh misalnya, orang Arab tuh senang banget tuh. Mereka itu biar kita datang ke rumahnya, dia bilang demi Allah gitu ya. Demi Allah, aku mengundangmu. Demi Allah kamu harus datang ke rumahku. Mereka senang sekali ya mengucapkan kata sumpah. Padahal konsekuensi dari sumpah itu ibu-ibu kita melaksanakannya. Kalau enggak melaksanakan sumpah tersebut kita berdosa. Bahkan sebagian sumpah kita mendapatkan kafarah. Ya. Nah, di antara cara berbuat baik kita kepada orang yang bersumpah, kita membantu dia untuk melaksanakan sumpahnya tersebut. Ya. Itu di antara tanda kebaikan kita kepada orang yang bersumpah. Baik, kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima, wa nasril madlum. Nasril madlum adalah menolong orang yang terdolim. Kalau ada saudari kita walaupun bukan saudari kandung, tapi dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, dalam kondisi terdolimi, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Ya. Misalnya bagaimana Ustazah, ada orang didolimi oleh tetangganya, contoh, dan kita juga termasuk tetangganya. Maka ketika kita tahu tetangga kita didolimi oleh tetangganya, maka kita wajib sebisa mungkin semampu kita untuk menolong tetangga kita yang sedang didolimi oleh tetangganya. Ya. Dan orang yang dolim ini ibu-ibu, ya ini hati-hati. Orang yang dolim jangan mudah untuk mendolimi orang lain. Kenapa? Karena orang yang dolim ini dia tidak akan masuk surga sampai perkaranya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan orang-orang yang dia dolimi ketika di dunia. Maka kalau ada kesempatan kita pernah mendolimi orang lain, yuk minta maaf. Yuk selama kita masih ada di dunia, selesaikan perkaranya. Dan bagi teman-teman yang pernah didolimi oleh orang lain, oleh saudarinya, maka di antara langkahnya doakan semoga orang yang mendolimi kita mendapatkan hidayah. Karena orang yang terdolimi ini doanya mustajab. Jangan doakan dengan keburukan-keburukan ibu-ibu. Apalagi yang mendolimi kita adalah kerabat kita sendiri. Ya kan ada tuh kadang tuh, ya kakak adik nggak rukun, ya atau siapa lagi misalnya masih keluarga dekat. Ya, kenapa nggak rukun? Karena pernah didolimi. Ya Masya Allah. Dan orang yang terdolimi itu harus punya mindset bahwa ya Allah ketika saya terdolimi ini punya waktu saya untuk berdoa. Mustajab nih doanya. Ya. Jadi jangan sampai sedih terus ketika terdolimi, itu digunakan untuk banyak-banyak mendoakan orang-orang yang mendolimi kita. Ya. Baik. Kemudian di antara kewajiban kita adalah afsus salam. Apa itu ifsa'us salam? Menyebarkan salam. Dan di antara tanda kiamat ibu-ibu, nih tanda akhir zaman, kita mengucapkan salam, menyebarkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Padahal kalau di depan kita ada seorang muslimah, identitasnya apa? Dia seorang muslimah pakai kerudung, ya kan? Maka kita boleh mengucapkan salam. Ya, sebarkan salam. Apa manfaatnya Ustazah menyebarkan salam? Orang yang menyebarkan salam itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Baru tadi pagi saya bacakan selama saya mengantar putra saya ke MIPS, itu ada hafalan hadis ke-17 gitu ya. Hadis dari Abu Hurairah disebutkan
Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah berpesan, "Ifsa'us salamu bainakum." Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Ibu-ibu, kalau ada anak-anak kita disuruh menghafalkan hadis, kita ikutan, nanti lama-kelamaan kita juga hafal. Iya, benar. Dan itu Masya Allah, itu nikmat dari Allah. Ya mungkin kita dulu waktu masih muda boro-boro ngafalin hadis. Punya anak disuruh ngafalin karena kita terus nalkin itu hadis, akhirnya kita hafal juga gitu ya, Masya Allah. Jadi menyebarkan salam ini bagian dari ibadah dan cara mudah untuk memasuki surganya Allah. Apa sih Bu yang menyebabkan kita itu akhirnya nggak nyebarin salam? Gengsi. Ya, malu. Tapi malunya tidak ditempatkan dengan sesuatu yang benar. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita lihat ada sesama muslimah kita nggak kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Apalagi di desa itu senang banget tuh. Assalamualaikum Mbah, derek langkung. Waalaikumsalam Cahayu, misalnya gitu ya. Orang-orang desa itu Masya Allah, sopan-sopan gitu ya, Masya Allah. Dan kita kadang-kadang kita kenal pun dengan saudari kita, kita lupa mengucapkan salam. Masya Allah. Jadi kalau ketemu dengan saudari kita, bersalaman, boleh. Kita ucapkan salam, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak? Nggak kelihatan dari kemarin. Oh iya, saya nengok orang tua mudik. Masya Allah. Kita doakan. Semoga gimana kabar orang tuanya, sehat. Wah itu Masya Allah, bentuk kepedulian. Dan saya suka dengan orang-orang Timur Tengah itu, kalau ketemu pasti ya ibu-ibu, mereka itu mendoakan kita dengan doa yang panjang. Ya, nggak diminta sama kita, mereka doakan. Ya, semoga Allah begini, nggak kita bayar. Mereka doakan kita, Masya Allah. Jadi kalau kita ketemu sama saudari kita, ucapkan salam, bersalaman dan tanya kabar. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada saudari kita. Baik. Kemudian apa lagi? Berarti yang keberapa itu? Yang ketujuh, wa ijabatad da'i. Ijabatid da'i sama kita sudah bahas adalah memenuhi undangan. Dan kita tadi sudah belajar bersama apa itu memenuhi undangan. Wa nahana an. Ini ada 7 yang harus kita waspadai. 7 larangan. Yang pertama adalah khawatimiz zahab. Ini bagi para bapak-bapak di dalam Islam adanya larangan untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya, subhanallah. Belum lama ini, ya, saya dan suami diperlihatkan oleh Allah, ya, bapak-bapak pakai cincin emas, pakai kalung emas, kalungnya gede, ya. Dan itu nggak sengaja kita jumpa. Yang ada apa? Kami lihat ibu-ibu, bapak ini ternyata melambai. Tahu melambai nggak? Ya gitulah ya. Jadi memang yang namanya emas itu fitrahnya dipakai oleh wanita. Ya. Kalau dipakai oleh laki-laki, maka lambat laun dia menyerupai wanita sampai ke sifatnya. Ya. Jadi dilarang bagi seorang laki-laki di dalam Islam, terutama laki-laki muslim untuk memakai emas, terutama untuk khawatim, cincin dan semua perhiasan. Ya. Wa an aniyatil fiddah. Ya, dan kita dilarang untuk memakai bejana atau wadah-wadah yang terbuat dari perak atau emas. Nah, ini biasanya raja-raja zaman dahulu, mereka kalau menjamu tamu, mereka menggunakan wadah yang terbuat atau periuk-periuk yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah mayasir. Mayasir. Ya, di sini ada Rasulullah mengatakan wa'anil mayasir. Mayasir itu ibu-ibu bentuknya adalah tempat, hamparan, tempat ya yang biasa diletakkan di pelana unta. Zaman dulu kalau mau naik unta kan ada tempatnya biar nggak sakit tuh Bu. Biar nggak sakit ketika duduk, biasanya ada seperti kain dan kainnya itu ditenun dengan campuran sutra. Nah, itu nggak boleh. Jadi disebut mayasir karena ada campuran sutranya, ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang keempat adalah qasyah. Qasyah di sini Rasul mengatakan wal qasiyati.
Al-qasiyah itu adalah kata para ulama pakaian yang didatangkan dari Mesir, ya, dari daerah yang bernama Qis, dan pakaian ini terbuat dari sutra. Jadi biasanya pakaian qasiyah ini dihadiahkan oleh orang-orang yang datang dari Mesir bagi karib kerabatnya atau bagi orang-orang yang terpandang. Dan laki-laki sebagai seorang muslim dilarang untuk memakai baju yang ada campuran atau terbuat dari sutra. Istabrok, ada nih dalam Al-Quran. Istabrok, pernah dengar nggak kata istabrok? Istabrok ini adalah pakaian sejatinya yang kelak kita gunakan, kita pakai di dalam surganya Allah. Pakaian yang terbuat dari sutra. Maka pakaian ini tidak diperbolehkan dipakai oleh laki-laki muslim. Ya, kenapa? Karena Allah ingin memakaikan pakaian sutra ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji laki-laki muslim ini, diuji nurut apa enggak? Ya, sabar apa enggak? Enggak pakai pakaian sutra. Ya. Kemudian terakhir adalah dibaj. Dibaj ini adalah sama pakaian dari sutra, ya, dibaj. Wal harir, dan juga sesuatu yang terbuat dari kain sutra, ini juga nggak boleh. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang dimaksud kain sutra adalah kain asli dari sutra, dari ulat, ya, ulat sutra, ya. Iya nggak sih, sutra itu, kain sutra itu dari apa sih aslinya? Ulat. Maka hati-hati kalau ibu-ibu punya baju seragaman serimbitan. Nah, biasanya ada tuh serimbitan. Entah itu Idul Fitri, ibu-ibu kan biasanya ada itu yang pakai seragaman sama suaminya. Pastikan baju bapak kita, baju suami kita, baju anak laki-laki kita tidak terbuat dari sutra. Tapi ustazah, kalau sutranya palsu gimana? Ada kan yang imitasi, yang dia bilangnya sutra tapi bukan sutra asli. Ya hanya cuman dibilang aja kainnya kayak kain sutra. Kalau kita sudah tahu, kita sudah memastikan bahwa itu bukan terbuat dari sutranya, dan itu hanya sebagai panggilan saja, itu kain sutra, tapi sejatinya bukan dari sutra, maka itu boleh dipakai. Ya, tapi pastikan ini kainnya bukan dari sutra. Baik, sampun nggih ibu-ibu, insyaallah. Nanti ada 2 hadis lagi. 2 hadis lagi ibu-ibu nanti bisa belajar sama ini, ya. Hampir sama. Coba ibu-ibu lihat di hadis 723. Halaman berapa itu? 723. Halaman berapa, Mbak? 433. Coba lihat dulu. Lihat di sini. Ini ada dalil di mana yang tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang orang Yahudi, maka ketika orang Yahudi itu dia bersin mengucapkan alhamdulillah, apa kata Rasulullah? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ini nanti ibu-ibu silakan dipelajari. Oh ya, satu lagi nih ibu-ibu. Kata Rasulullah, kalau ada orang bersin, hajing, alhamdulillah, hajing, alhamdulillah, hajing, alhamdulillah. Maka setelahnya kata Rasulullah dia terkena flu. Nah, berarti apa? Didoakan, ya. Syafakillah, gitu ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ini ada Rasulullah bilang. Insyaallah. Baik, nanti insyaallah kita di pertemuan yang akan datang ini hampir sama. Ibu-ibu baca sendiri, tapi ala kulli hal sama. Ya, hadisnya hampir mirip-mirip, yaitu berkaitan dengan bersin dan menguap. Dan nanti insyaallah kita lanjut di hadis ke-726. Ya insyaallah ya, kita lanjut di bab berdiri untuk menyambut saudaranya sesama muslim. Termasuk apakah boleh seorang murid berdiri menyambut gurunya ketika gurunya datang ke kelas. Dan ini kan ada tuh sebagian sekolah yang sengaja membuat peraturan. Ternyata itu peraturan barat. Ya, diadopsi oleh sekolah-sekolah muslim. Dan ini nanti kita akan pelajari bersama. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sayang kepada saudari sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, karena dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat kita bisa berbuat baik kepada sesama muslim, dan semoga Allah Azza wa Jalla kelak mengumpulkan kita di dalam syurga Firdaus.
firdaus. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya memohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.